pendidikan kedisiplinan. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks ramah. Apa saja sih? Ada 5 ya teman-teman, kaidah atau ciri kebahasaan teks ramah. Yang pertama adalah kalimat imperatif. Jadi dalam ceramah pasti ada kalimat imperatif. Yang kedua, pasti ada kata ganti atau pronomina. Lalu yang ketiga, pasti ada kata kerja mental ya. Yang keempat juga pasti ada kata-kata teknis atau istilah khusus ya. Yang kelima juga pasti ada kalimat majemuk bertingkat. Ini 5 hal yang akan saya jelaskan pada video setelah ini. Jadi tetap simak terus ya sampai akhir. Lalu yang pertama ini kalimat imperatif. Ini ciri kebahasaan yang pertama dari teks ramah ya. Ada kalimat imperatif. Apa sih imperatif itu? Jadi kalimat imperatif itu kalimat yang di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada permintaan, ada ajakan. Ya, yang pertama ada perintah. Ya, bisa perintah biasa. Contohnya kerjakan tugas yang diberikan. Ya, ada tanda serunya ya. Intinya kan memerintah atau menyuruh. Yang kedua berisi ajakan. Ya. Jadi imperatif itu bisa perintah, bisa ajakan. Jadi ada kata ayo, mari, nah, itu ajakan. Lalu ada larangan. Jadi dalam imperatif ada perintah, ada ajakan, dan juga ada larangan. Ada penanda katanya yaitu jangan atau dilarang ya. Lalu yang terakhir adalah permintaan. Jadi ini lebih sopan ya, menyuruh tapi lebih sopan sehingga ada kata tolong di awal kalimatnya sehingga dirasa lebih halus daripada memerintah langsung. Jadi ini ada 4 contoh kalimat imperatif. Berikutnya adalah kata ganti atau pronomina ya. Dalam teks ramah sering menggunakan kata ganti orang pertama yaitu saya dan aku, atau kata ganti orang kedua jamak, hadirin, saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu termasuk kata ganti orang kedua jamak ya. Tapi ada beberapa jenis ya kata ganti itu. Ada 4 jenis. Yang pertama pronomina personal. Ini kata ganti yang mengacu pada orang. Contoh saya, aku, anda, itu termasuk personal ya, orang. Lalu jenis yang kedua, kata ganti yang kedua adalah penunjuk. Jadi menunjuk seraya membatasi benda. Contoh ini, itu, sana, sini. Nah, kan itu menunjuk. Itu termasuk kata ganti ya. Lalu yang ketiga pronomina penanya. Jadi kata ganti yang menggantikan sesuatu yang ditanyakan. Lalu yang keempat, pronomina posesif, menyatakan hubungan kepemilikan. Contohnya ku, ya, punyaku, kan ku itu termasuk pronomina. Mu, bukumu, nah mu itu termasuk juga pronomina. Jadi paham ya? Nah silakan dipahami dan dipelajari. Yang ketiga, kata kerja mental. Apa sih kata kerja mental itu? Yaitu kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kata kerja mental juga disebut sebagai verba tingkah laku. Nah, kalau pernah dengar verba tingkah laku ya, itu sama saja dengan kata kerja mental. Contohnya apa saja atau ciri-cirinya? Nah, ini ada beberapa ciri-ciri ya. Yang pertama, menerangkan kata persepsi atau kata kerja yang berkaitan dengan panca indera. Contoh, mendengar, menangis. Nah, kata mendengar dan kata menangis ini termasuk kata kerja mental ya, atau verba tingkah laku, sama saja. Yang kedua, menerangkan tentang kata kerja afeksi. Ini berkaitan dengan psikologi ya, perasaan. Contoh, khawatir, sedih, marah, itu termasuk kata kerja mental. Lalu yang ketiga, menerangkan kata kerja kognisi. Ini berkaitan dengan memahami sesuatu ya. Contoh, berpikir, memahami. Contoh kalimatnya biar nggak bingung. Nah, silakan dibaca. Ayo bahagia saat mendapat nilai ujian yang sempurna. Nah, kata bahagia itu termasuk kata kerja mental dan seterusnya. Lalu yang keempat, terdapat kata-kata teknis atau istilah. Ini pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi istilah itu adalah istilah khusus dalam bidang tertentu. Misal teman-teman ceramah tentang medis. Nah, pasti muncul istilah-istilah khusus dalam bidang medis. Contoh anemia, diabetes, kanker dan lain sebagainya. Jadi tergantung temanya, itu pasti akan muncul istilah khusus di bidang atau di tema yang teman-teman sampaikan saat ceramah itu. Lalu yang kelima, terdapat kalimat majemuk bertingkat.
Jadi kalimat majemuk itu kalimat yang memiliki hubungan bertingkat antara kalimat yang membentuknya. Jadi kalimat yang satu menerangkan kalimat yang lain. Jadi ada induk kalimat dan juga anak kalimat. Tuh. Namanya aja bertingkat ya, pasti ada induk dan anak. Nah, ini ada beberapa jenis kalimat majemuk bertingkat. Ada hubungan konsesif, ada hubungan penjelasan, ada hubungan waktu, ada hubungan syarat. Masing-masing punya penanda kata masing-masing. Jadi teman-teman tinggal lihat konjungsinya aja. Kalau konjungsinya ada kata walaupun, meskipun, itu pasti majemuk bertingkat yang konsesif. Kalau ada konjungsi bahwa, pasti itu majemuk bertingkat yang penjelasan. Kalau ada konjungsi sejak, ketika, itu pasti menerangkan majemuk hubungan waktu. Kalau ada konjungsi jika, kalau, nah itu pasti majemuk bertingkat tentang syarat. Nah, ini silakan sambil teman-teman baca untuk lebih memahami tentang kalimat majemuk bertingkat. Nah, berikutnya ini masih bertingkat lagi ya. Ada hubungan pengandaian, ada tujuan, ada perbandingan, dan cara. Kalau ada konjungsi seandainya, nah pasti itu termasuk kalimat majemuk pengandaian. Kalau ada konjungsi agar, supaya, itu pasti hubungannya tujuan. Kalau ada konjungsi seperti, ibarat, laksana, itu pasti kalimat majemuknya tentang perbandingan. Dan yang terakhir, kalau ada konjungsi dengan, tanpa, itu pasti itu pasti kalimat majemuknya tentang cara. Ini silakan dibaca. Nah, sekian materi dari saya. Apabila ada yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Selamat belajar, semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.